Anak. Anak. Nalanianran. Tiga tahun. 3 tahun kemudian. Aku akan menantangmu lagi di Sekte Yunlan. Pada saat itu, penghinaanmu kepada keluarga Xiao, aku akan persis sama. Persis sama, mengembalikan semuanya padamu. Ingat. 30 Sungai Timur. 30 tahun di Heksi. Jangan menindas yang muda. Jangan menindas anak muda miskin. Jangan terlalu keras kepala anak kecil. Tapi kamu masih berkelahi.
Kamu tidak perlu mengajariku. Aku juga bisa membunuhnya. Bangun. Aku mati. Mati. Naga kalajengking tela, menu suk mereka seperti Sarangon. Tidak bisa diterima, jika aku tidak mati. Maka lebih baik aku seperti kamu. Tetap di sini selamanya. Tetap di sini, apa salahnya? Bisakah aku mengajarimu cara berkelahi? Aku mati. Apalagi yang perlu aku pelajari? Aku hanya ingin mengajarimu cara melakukannya. Aku merasa seperti tidak mati. Kamu sudah besar, nak. Kolom yang penuh. Cairan spiritual pembangunan fondasi. Mataku hampir copot. Hanya ayahku. Sangat baik padamu. Ini semua adalah cairan spiritual pembangunan fondasi. Kamu istirahatlah. Tunggu sebentar, orang pertama yang menghormati guru. Aku hanya akan mencari masalah. Memberimu beberapa nasihat. Aku tidak menganggapmu sebagai guruku. Mengapa? Saya berjanji untuk mengajarmu. Apa sulit bagimu untuk menggali kepalamu? Berapa banyak orang di luar? Kamu ingin menjadi muridku. Saya tahu. Tapi begitu saya menjadi muridmu, maka ketika saya melihatmu, saya harus bersujud padamu. Saya tidak bisa melakukan ini. Kami tidak memiliki hubungan guru murid. Saya akan mengajarmu lagi. Apa kita berdua? Hitung. Rekan. Riken. Ya. Pikirkan. Kamu mengajari saya keterampilan dan teknik bertarung. Saya akan membantumu membalas dendam. Kamu menyediakan teknologi, saya menyediakan orang. Kami memiliki hubungan yang benar-benar setara. Bagaimana? Ayahmu menempatkanmu di apotek. Ini benar-benar ditunda. Dia pedagang yang baik. Awalnya, kamu bilang saya mengabaikanmu. Ada. Tapi jika kamu tidak pandai belajar, dekorasi master kotoran, maka saya akan malu. Jadi semua orang tolong jelaskan. Belajar bertarung. Kamu harus mendengarkan saya. Tidak boleh membantah. Tidak ada perlawanan. Saya harus dipukuli, dimarahi, dan dicaci. Jika kamu tidak tahan, tidak terlambat. Kerusakan cetakan. Keluarga Xiao kami selalu memperlakukan orang dengan integritas. Janji yang bernilai 1000 emas. Oke, biar saya tanya. Di mana akar orang? Akar. Di bawah kaki. Salah buka. Akar orang biasa ada di bawah. Akar praktisi ada di atas. Kekosongan. Kamu fokuskan pikiranmu di sini. Biarkan cairan roh pembangun fondasi memenuhi seluruh tubuhmu. Bagaimana cara memenuhinya? Diam dan berlatih. Banyak omong kosong. Guru. Aku akan. Kamu pasti bisa melakukannya. Penyu Ajuki. Ada total 20 api biru. Semuanya diubah dari esensi Doudi. Tersebar di 23 tempat yang berbeda. Apiku yang aneh disebut Bone Spirit Cold Fire. Itu salah satu dari. Bagaimana kalau kamu ingin belajar? Aku ingin belajar. Tergantung padamu. Aku tidak berbakat dalam hal ini. Bagaimana melihatnya? Coba letakkan semangat bertarungmu. Fokuskan pada ujung jari tangan kananmu. Panas sekali. Sedikit bakat. Aku juga bisa menjadi api. Tahap lanjut Baji Kolapse Profound. 6 set keterampilan bertarung mudah untuk dimulai.
Tapi seiring meningkatnya semangat bertarung, kamu bahkan bisa bersaing dengan teknik bertarung tingkat bumi. Baji Kolapse mengandung 8 jenis kekuatan gelap. Sekolah Menengah Yae. Baji Kolapse. Gunakan dengan benar. Sangat kuat. Xiao Yan, apa yang terjadi padamu? Tidak bisa bahkan menonton ember air. Bersihkan segera. Aku bilang Xiao Yan. Aku dengar baru-baru ini. Kamu Dime, Elajar 5 Elements Fist. Bagaimana kalau kompetisi? Belum selesaikan. Kau berani cari Soul Palace dan lawan mereka. Aku bilang Xiao Yan. Selalu mengharapkan gadis melindungimu. Tidak terlalu pengecut. Kak Xiao Yan, jangan dengarkan omong kosongnya. Gak apa-apa. Aku yang tumpahin sendiri. Air rumput ngumpul energi udah habis. Aku balik ke toko buat rendam lagi. Kak Xiao Yan, aku ikut sama kamu. Aku juga ikut sama kamu. Latihan kamu. Sisi kiri cuma sedikit ini. Jangan serakah. Cuma sedikit. Setara dengan bertahun-tahun di luar. Aku dengar. Serangga darah roh sangat efektif buat latihan kungfu. Benar. Aku tahu ini. Tapi aku takut kamu gak tahan. Ayo. Serangga darah roh. Bisa cepat membuka meridian. Cairan spiritual pembangunan dasar. Bisa meningkatkan level energi tempur. Pengumpulan ki dan penyebaran. Bisa bantu pembekuan darah. Cara pakai solusi. Bantu kamu jadi petarung secepatnya. Setelah serangga darah roh mulai dipakai. Jangan berhenti latihan di tengah jalan. Saat melintasi waktu. Kayak 1000 panah menusuk jantung. Terbakar api. Setelah mulai dipakai. Kamu gak boleh berhenti latihan di tengah jalan. Kalau gak serangga-serangga tinggal di tubuhmu. Makan habis dirimu dari dalam. Terus kamu mati. Fokuskan pikiran, lupakan dunia dan dirimu. Sakit. Fokuskan pikiran, lupakan dunia dan dirimu. Aku kesakitan. Fokuskan pikiran, lupakan dunia dan dirimu. Sakit banget. Pikirkan baik-baik. Aku suka kamu terus bergerak kayak gini. Serangga-serangga itu makan habis dirimu dari dalam. Aku balik tidur. Aku akan latihan sama kamu Samuel. Ini tidak baik untuk kesehatanku. Guru. Guru. Fokuskan pikiranmu dan lupakan dunia serta dirimu sendiri. Fokuskan pikiranmu dan lupakan dunia serta dirimu sendiri. Fokuskan pikiranmu dan lupakan dunia serta dirimu sendiri.
Patriar. Memberi hormat. Mulai. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Silakan undang Xiao Sun Er dari keluarga Xiao untuk naik ke panggung. Hati-hati. Bagus, bagus, bagus. Xiao Sun Er menang. Bagus, bagus, bagus. Oke Sun Er. Pertandingan seru berikutnya. Penulis, Xiao Ning dari keluarga Xiao, bertarung melawan Jia Liao. Ayo. Kamu baik-baik saja? Ayo, ayo. Jalan, jalan, jalan. Bagaimana? Perlahan, perlahan. Cepat duduk. Lepaskan, lepaskan. Sekte Yunlan semakin sombong. Anggota keluarga Xiao ingin maju. Ada satu kesempatan terakhir di babak ini. Adakah dari keluarga Xiao yang menerima tantangan? Adakah dari keluarga Xiao yang akan menanggapi tantangan? Ayah, biarkan aku mencoba. Apa yang terjadi dengan mainan air yang kuberikan padamu? Tolong biarkan aku mencoba. Kamu harus pergi sekarang. Kamu dengar itu? Mungkin aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi setidaknya biarkan mereka tahu. Keluarga Xiao mengikuti proses kompetisi. Mainkan seluruh permainan. Tidak akan menyerah dengan mudah. Adakah dari keluarga Xiao yang akan menanggapi tantangan? Xiao Yan, murid keluarga Xiao, menerima tantangan. Ayah, tolong biarkan aku naik. Dia sudah lama tidak berlatih. Patriarch, bisakah kita tidak membuang orang ini? Malu menjadi seperti kamu. Aku dengar. Orang ini sudah mabuk selama 7 tahun. Lari ke apotek dan pergi tergisa-gisa. Keluarga Xiao hanya mengisi kekosongan. Kasih kamu tas manusia untuk bertarung. Apa yang menakutkan? Siap. Mulai. Xiao Yan Sheng. Kakak Xiao Yan keren banget. Xiao Yan menang. Bagus, bagus, bagus. Kerja bagus. Kerja bagus Xiao Yan. Kerja bagus. Sekarang 3 stadion. Semua kualifikasi sudah dirilis. Masuk ke babak kedua.
Turnamen peringkat perguruan tinggi. Masuk saja. Anak-anak 15 teratas. Persiapan tak masak. Kualifikasi belajar Kanaan College. Selanjutnya, Xiao Yan kenalan Yan Ran. Pemimpin klan Nalan Yan Ran. Dia adalah murid dalam istana dari sekte Yunlan. Dikatakan dia punya potensi menjadi pejuang. Bintang Dou Qi tertinggi. Aku tidak mengerti ini, jangan ingin kita. Apakah keluarga Xiao menang? Pemimpin klan Nalan Jia. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Sebelumnya di pesta pertunangan. Hanya menghina keluarga kami Xiao. Sekarang ini jelas. Biarkan Xiao Yan pergi dan mati. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Nalan Yan Ran. Pesta pertunangan pada hari itu. Aku tidak di sini. Ini bukan giliran mengganggu kakak Xiao Yan. Ini antara aku dan Xiao Yan. Inilah yang aku perjuangkan dengan Xiao Yan. Aturan mengatakan, dalam 15 teratas, kamu bisa masuk Kanaan Kali. Nama belakangku juga Xiao. Aku juga ingin pergi ke Kanaan Kali. Kenapa aku tidak bisa naik? Ayo. Nalan Yan Ran. Berhenti berpura-pura jadi orang baik di sini. Keluarga Xiao tidak akan menghargai kebaikanmu. Yan Ran, jangan lupa siapa dirimu. Kakak Xiao Yan. Pulang dulu. Kamu baik-baik saja ayo. Tidak Xiao Yan. Ayo tuan muda. Kamu baik-baik saja. Duduk. Bodoh besar. Apa yang kamu bawa untukku? Tidak apa-apa. Sun Er, aku perlu menyembuhkan lukaku. Bantu aku melindungi hukum. Selanjutnya, Yun Zhen dari sekte Yunlan versus Xiao Ke dari keluarga Xiao. Pelan-pelan. Pertandingan peringkat terakhir dimulai. Yun Zhen dari sekte Yunlan kepada anggota keluarga Xiao. Apakah masih ada yang tersisa di keluarga Xiao? Xiao Yan. Baji kolapse. Mengalahkanmu. Putaran terakhir turnamen peringkat. Depresi pemenang. Aku menang. Ini tidak mungkin. Batas waktu yang sangat singkat. Menderita luka yang sangat serius. Penyembuhan diri yang berlebihan. Tidak ada yang terjadi lagi. Dan semangat bertarung sangat tinggi. Yun Zhen berasal dari sekte Yunlanku. Prajurit bintang 5. Tidak mungkin dia kalah dengan ini. Seorang anak dengan hanya 3 tingkat semangat bertarung. Kali ini aku melihat kesalahan. Ada kemungkinan pembebasan. Obat-obatan ilegal digunakan. Xiao Yan. Diam. Xiao Yan. Semuanya diamlah.
Xiao Yan. Xiao Yan, semangat bertarungmu tiba-tiba meningkat. Sama sekali tidak normal. Kamu beritahu kami. Apa kamu menggunakan obat terlarang secara diam-diam? Coba uji semangat bertarungnya, dan kamu akan tahu. Uji semangat bertarungnya. Uji semangat bertarung. 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 Xiao Yan, Kerja bagus. Kerja bagus. luar biasa. Hari ini, diadakan persekutuan darah. Siapapun yang meminum darahku, akan mendapatkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Kalian semua tidak sukarela. Otonom. Ini sukarela. Peminum darahku bisa mencapai konsumsi 500 tahun. Mendapatkan banyak metode ajaib. Jika kamu mengkhianati sekteku, kamu akan menderita rasa sakit 10.000 melahap. Bersedia membuat sumpah darah. Semuanya sukarela. Kamu meminumnya. Tapi aku menjadi Buddha Istana Jiwa. Sudahkah kamu memikirkannya? Klausa darah Fen Lao. Kamu baik-baik saja? Jalan-jalan-jalan. Xiao Yan. Ini keterampilan bertarung apa? Apa yang salah? Cukup dorong saja. Bisa membuat api. Aku kadang-kadang punya semangat, kadang-kadang tidak berfungsi. Jangan tanya lagi. Jalan.
Orang-orang dari Istana Jiwa menembus ke sini. Kita harus cepat kembali ke sekolah. Beritahu Dewan Tetua. Bisa menangkap kejahatan hitam dan putih. Sisa staf semuanya baik-baik saja. Apa yang salah? Tidak enak badan. Xiao Yan, aku akan memberitahumu satu hal. Jangan takut. Apa yang harus aku takutkan? Ular. Di atas kepalamu. Guling. Apakah kamu sudah belajar senjata? Aku belajar sedikit keterampilan pisau, tapi tidak banyak berlatih. Aku akan mengajarimu satu set keterampilan bertarung. Gelombang api penghancur. Aku ingat aku mengunci pintu. Di mana penggaris Xuanzongku? Kamu bilang, Kamu mengambil senjataku. Kemana kamu membawanya? aku tidak di sini. Di mana? Di sana guru. Aku mengambilnya. Aku akan mengirimkannya besok. Besok malam.
Temui aku di hutan tempat Dharma diajarkan. Memiliki Suan Songqi. Tukar temanmu. Berkelahi. Kalian semua harus mati. Aku mendukungmu dengan senjatamu. Bebaskan temanku. Senjatamu rusak sekali, sangat berat. Aku benar-benar tidak. Bagaimana kamu membantu? Kamu mau kembali bersamaku dan laporkan ke pemimpin. Hadiah sendiri. Bagaimana dengan belasan muridmu? Mereka tidak rahasia. Aku dihancurkan olehmu. Semangat bertarung juga terbuang. Ini yang pantas kamu dapatkan. Berharap membawa satu anggota keluarga Xiao kembali. Ini untuk sang guru. Hadiah yang bagus. Aku akan pergi mencarinya. Tidak perlu merepotkanmu. Lepaskan temanku. Aku membantu menarik semua barangnya. Jangan ikuti aku. Matilah bersamanya. Flame Devouring Wave Ruler. Itu yang pertama tadi. Sekarang lihat gerakan keduaku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang dewasa sedang berbicara. Itu benar-benar tidak dihitung. Lihat gerakan ketigaku. Aku belum siap. Terlalu berbahaya. Yao Lao, semangat bertarungmu terlalu kuat.
Kamu baik-baik saja, dia tidak mengganggumu kan? Bagaimana menurutmu? Aku sudah bergantung terbalik selama sehari. Kakiku mati rasa. Kamu baik-baik saja, mau aku gendong? Kemampuan bertarungmu. Kenapa begitu kuat? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku kadang punya semangat, kadang tidak berfungsi. Jangan tanya lagi. Kamu baru saja meningkatkan kemampuan bertarungmu. Itu sebabnya aku tidak tahan. Sakit meridian. Aku benar-benar ingin segera menjadi lebih kuat, menghadapi musuh kuat. Aku tidak berpikir begitu lagi. Jangan terburu-buru nak. Aku akan membantu menyembuhkan dulu. Tunggu sampai kamu pulih. Berlatih sekarang. Flame Devouring, Wave Ruler Kaya Kejua. Duduk bersila. Ini adalah Flame Devouring Wave Ruler. Rahasia ketiga. Ingat ini. Ingat dasarnya. Tapi ada sesuatu yang begitu berat, masih berdiri di atas air. Ini terlalu sulit. Asal kamu mengosongkan pikiranmu. APA, kamu bisa mengangkatnya. Aku bertanya padamu, bagaimana tanaman bisa bertahan hidup? Sinar matahari dan air. Itu tanpa sinar matahari, di mana tidak ada air. Mengapa tanaman masih hidup? Mengapa? Hujan bisa menghanyutkan sebuah kota. Petir bisa membelah batu. Itu karena di sekitar kita ada energi alami. Itu lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu ingin memicu perasaan kamu untuk mempopulerkannya. Penggunaan semangat juang yang disebut-sebut. Oh ya, penggunaan energi kosmik. Ya. Jelas. Lihat air terjun itu. Bagus untuk menghentikannya. Ayo kamu bisa melakukannya. Selama kamu percaya itu akan berhenti. Itu akan berhenti. Singkirkan semangat juangmu. Jangan melawannya. Bayangkan dirimu sebagai batu. Itu adalah batu di bawah tanah. Batu yang telah tidur selama 1000 tahun. Batu ini. Aku butuh mandi sekarang. Bangun. Lin Xiuya,
Hujia Suner. Lin Xiuya. Lin Xiuya. Lin Xiuya. Dia biasanya sulit tidur. Apa yang terjadi? Lin Xiuya. Lin Xiuya. Mengapa tubuhnya begitu panas? Harga tiket. Semua orang terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku bisa melakukannya sekarang. Jangan tinggalkan aku. Di mana Xiao Yan? Di mana Xiao Yan? Aku akan memeriksanya. Kakak Xiao Yan. Kakak Xiao Yan. Kakak Xiao Yan. Masih ada 1 jam lagi. Biayanya sudah mulai. Kakak Xiao Yan tidak mau buka pintu. Gimana nih? Gimana nih? Kakak Xiao Yan, Kakak Xiao Yan. Dia sangat tenang. Gimana cara banguninnya? Ini sudah berakhir. Pasukan utama benar-benar lumpuh. Ilmu apa yang dia latih? Lin Xiu mungkin bisa melakukannya juga. Aku punya solusi. Bawa kakak Xiao Yan ke sana. Kenapa? Dia bilang dia bisa ikut. Maka kamu pasti bisa ikut. Biar aku pikirkan dulu. Lin Xiuya tidak ada di sini. Kita punya peluang menang jika bermain 4 lawan 5. Bagaimana jika Xiao Yan tidak bisa bertarung? Aku kalah lagi. Mari kita menyerah saja. Engomong APA. Kata-kata yang membuatmu depresi. Angkat. Hansian Hansian Hansian. 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 Geng obat Hansian geng obat. Hansian geng obat. Hansian Hansian Hansian. Ini keren banget. Hasilnya sangat unik. Sepertinya ini jurus besar. Setelah beberapa saat dia memukul Hansian sampai pingsan dengan telapak tangan. Lihat betapa hebatnya. Lihat ini benar-benar seru. Xiao Yan. Kenapa dia belum bangun? Bagaimana kalau kita turunkan mobilnya? Cuma candaan dari penonton. Bikin kita mati ketawa. Bagaimana kalau dia bangun? Dia tidak ada di ring. Tidak mungkin bersaing. Kalau begitu angkat dia. Kamu tidak bisa menempatkan yang pertama. Kalau begitu kita ubah formasi. Tempatkan dia di posisi Hao Tian. Aku yang pertama. Kamu yang kedua. Hao Tian Palace. Bagaimana kalau dia bangun? Bisa juga sebagian. Aku berharap dia bangun. Aman untuk menempatkannya di belakang. Daftar. Selamat pagi saudara-saudara. Ketua Gang Xiao. Ketua Gang Xiao. Apa yang terjadi dengan Bos Xiao? Kamu takut mati? Ya. Dia sedang berlatih. Sekarang sudah terlambat untuk berlatih? Aku mengawasi mereka dari jauh. Mengangkat Buddha. Bos Xiao terlihat cukup mampu. Xiao Yan.
Masih bersaing seperti ini? Pulang saja. Kembali. Kenapa hanya ada 4 dari kalian? Apa yang terjadi dengannya? Apakah kalian masih akan bertarung? Dia akan bangun. Dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Kamu adalah 3 lawan 5. Apakah kamu yakin? Tidak ada perubahan besar. Aku akan mengatakannya lagi. Prinsip pertarungan akademi. Pedang tidak memiliki mata tinju dan kaki tidak kenal ampun. Bisa dalam permainan. Cedera serius. Atau menyebabkan kematian orang lain. Aku akan membantu. Selain itu, wasit tidak akan campur tangan. Baik, aku sudah memeriksa senjatamu. Haotian, di mana senjatamu? Ini dia. Serang dan bertahan. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Superior. Sun Er Hujia menangkapnya. Xiaoyan, Xiaoyan, Xiaoyan. Xiaoyan, Xiaoyan, Xiaoyan. Xiaoyan, Xiaoyan, Xiaoyan. Bangunlah. Xiaoyan. Bangunlah. Kerja bagus, bos. Kerja bagus, bos. Kerja bagus, bos. Xiaoyan, cepat bangun. Aku bertarung bersamamu.
Aku bantu pulihkan. Xiao Yan. Gelombang api pemangsa. Kamu mencari mati. Tahukah kamu? Gelombang api pemangsa. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Yan Bangsheng, Pemimpin geng. Jalan. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Xiao Yan. Nalan Yanran.
Perjanjian 3 tahun. Aku datang. Temu suzerain. Temu suzerain. Temu suzerain. Kehidupan gemilang Ranran Zong. Warisan oleh Patriark. Aku telah memimpin sekte Yunlan selama 60 tahun. Sekarang aku akhirnya menyadari. Aku merasa sedikit tak berdaya. Mampu berlatih dalam pengasingan. Biarkan aku meningkatkan kultivasiku ke level yang lebih tinggi. Ini adalah keinginan besar di masa tuaku. Sayang. Sekarang kegelapan datang. Aku sibuk dengan urusan duniawi. Keinginan ini, aku takkan pernah mencapainya. Sekarang saya menemukan orang yang mampu dan berkualitas. Murid yang bertanggung jawab atas sekte Yunlan. Murid dari sekte Wenran. Nalan Yanran patuh. Murid. Generasi ke-53. Yunshan pemimpin sekte Yunlan. Saya akan menyerahkan tahta suzerain kepada Anda. Mulai sekarang, Anda harus melawan kegelapan, memberantas kejahatan, tanpa ragu, meneruskan sekte Yunlan. Saya tidak akan ragu mati meski tulang saya hancur berkeping-keping. Murid sekte Yunlan patuhi perintah. Ada. Seperti semua urusan sekte Yunlan. Penyerahan kekuasaan penuh kepada Tuan Baru. Jika ada yang tidak patuh, dianggap sebagai lawan sekte. Perintah dari Nalan pemimpin sekte. Tidak ada yang berani melawan. Lima gunung di awan dan kabut. 5 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 gunung di awan dan kabut. Keluarga Xiao dari kota Wutan. Xiao Yan memberi penghormatan ke gunung.
Hari ini adalah hari besar untuk Sekte Yunlan. Hari besar untuk warisan lama dan baru. Apa tujuanmu di sini? Datang untuk memenuhi perjanjian 3 tahun. Tuan Muda, upacara penobatan besar hari ini. Hal yang tidak menarik. Biarkan para murid mengusirnya. Ini antara saya dan dia. Sedikit dendam. Lebih baik jahiri hari ini. Perjanjian 3 tahun. Saya datang. Anda bisa dipercaya. Maka, penghinaan dari pemutusan pertunangan keluarga Xiao. Tolong kembali hari ini. Dalam 3 tahun ini, aku berulang kali melawan. Jika aku bisa memutar waktu, aku mungkin akan melakukannya lagi. Bukan maksudku untuk menyakiti siapapun. Tolong maafkan aku. Pertempuran antara kau dan aku. Hidup dan mati diserahkan pada takdir. Ayo mulai. Nalan Yanran. Hal seperti memutuskan pertunangan. Seseorang harus bertanggung jawab. Jika bukan untuk keamanan, reputasi keluarga Xiao. Aku mulai mendorong orang untuk memutuskan pernikahan mereka. Penghinaan terhadap keluarga Xiao. Aku akan persis sama. Persis sama, kembalikan semuanya padamu. Tiga 30 Sungai Timur. 30 tahun di Heksi. Jangan ganggu anak muda miskin. Kapan Tuan Muda telah mencapai level Do Wang? Apakah kita akhirnya membahas keterampilan sebenarnya? Begitu banyak tahun. Kau berpura-pura setiap hari. Apakah kau tidak lelah?
Aku benar-benar tidak menyangka. Film gadis kecil ini. Sebenarnya dia telah maju ke level Do Wang. Semangat bertarungnya benar-benar tidak rendah. Tersembunyi cukup dalam. Aku telah tertipu olehnya begitu lama. Ya atau tidak? Sang master sudah mengetahuinya. Dia membawa seni dari gurunya. Di kampus Canaan. Di Sek Yunlon. Semuanya palsu. Sulit baginya. Anak muda. Aku telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Hati harimau dan serigala. Xiao Yan akan menentukan hasilnya. Penguasa gelombang melahap api. Bentuk kedua. Putri-putri. Keruntuhan Baji. Kamu kalah. Sesuai perjanjian sebelumnya, aku harus menjadi budakmu. Kamu seharusnya memikirkan hari ini. Ya? Aku akhirnya mengerti. Ternyata selama 3 tahun ini, aku selalu kalah. Aku akan menjadikanmu sebagai pelayanku. Tidak ada minat sama sekali. Kamu hanya kalah sekali. Mengapa melakukan ini? "30 Sungai Timur. 30 tahun di Heksi. Jangan ganggu yang muda miskin.